Saya pernah berpikir bahwa roh-roh jahat hanyalah musuh yang harus dimusnahkan tanpa ruang untuk belas kasih. Sampai hari itu tiba ketika saya terpaksa tidur berdampingan dengan rubah licik yang seharusnya saya buru. Itu bukan pilihan, tapi kutukan yang mengikat jiwa kami, memaksa saya mempertanyakan segala yang saya yakini tentang cinta dan pengkhianatan. Saya, Arjuna, seorang pemburu roh yang lahir dan besar di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Sejak kecil, saya diajari oleh kakek bahwa dunia ini penuh dengan makhluk gaib yang mengancam keseimbangan alam. Jangan pernah ragu, Jun, katanya selalu, roh jahat seperti rubah itu hanya membawa malapetaka. Rubah, atau dalam bahasa kami kuntilanak rubah, adalah roh licik yang bisa berubah wujud menjadi manusia, memikat korban dengan pesona palsu. Saya telah memburu puluhan dari mereka, tapi tak pernah saya bayangkan bahwa satu di antaranya akan menjadi bagian dari hidup saya. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil di pinggir Kali Code. Saya sedang mengejar jejak rubah yang telah memangsa jiwa seorang pemuda di pasar malam. Bau amis darah gaib tercium kuat di udara lembab. Dengan keris pusaka di tangan, saya menyusuri hutan bambu yang gelap. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan di depan saya muncul sosok pria muda dengan mata kuning kemasan yang menyala. "Kau datang juga, pemburu," katanya dengan suara halus seperti angin malam. Namanya Reynard, roh rubah yang legendaris, dikenal sebagai pengkhianat terbesar di tanah Jawa. Saya langsung menyerang, tapi dia menghindar dengan lincah, tubuhnya berubah-ubah seperti bayangan. "Tunggu, Arjuna. Ini bukan pertarungan yang kau inginkan." "Bagaimana dia tahu nama saya?" Hati saya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi ada sesuatu yang aneh. Saat keris saya hampir menyentuhnya, sebuah cahaya biru menyala, mengikat pergelangan tangan kami berdua. Itu adalah kutukan kuno, ikatan jiwa, yang dikatakan kakek hanya terjadi ketika dua roh bertabrakan dalam nasib yang sama. "Kita harus tidur bersama setiap malam, atau jiwa kita akan hancur," bisik Reynard dengan senyum licik. Saya terkejut, marah, dan bingung. Bagaimana bisa? Saya, pemburu roh, terikat dengan musuh bebuyutan. Malam pertama itu, kami terpaksa berbagi gubuk kecil di tepi sungai. Saya duduk di sudut, memegang keris erat-erat, sementara dia berbaring santai, ekor rubahnya yang samar-samar bergoyang. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya saya dalam hati, tapi suara itu keluar tanpa sengaja. Reynard tertawa pelan. "Karena kau mengejar aku, dan sekarang kita satu paket. Mungkin ini takdir, Arjuna." Malam demi malam, kami tidur berdampingan, tapi jarak hati kami seperti jurang. Saya merasa jijik, tapi juga penasaran. Reynard bercerita tentang masa lalunya, bagaimana dia menjadi roh rubah karena kutukan dari seorang dukun jahat di masa kolonial. "Aku bukan monster, Jun, aku hanya ingin bebas." Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam saya, tapi saya ingatkan diri, ini jebakan. Pemburu tak boleh jatuh cinta pada buruannya. Di desa, rumor mulai beredar. Tetangga memandang saya aneh, berbisik tentang pemburu yang tidur dengan setan. Saya merasa terisolasi, tapi Reynard justru semakin dekat. Dia membantuku menyembuhkan luka dari perburuan sebelumnya, tangannya lembut menyentuh kulit saya. "Kenapa kau peduli?" gumam saya. "Karena kutukan ini membuat kita saling bergantung," jawabnya. Tapi di balik itu, saya rasakan ada kehangatan yang tak seharusnya. Suatu hari, kami pergi ke pasar malam di Solo. Reynard menyamar sempurna sebagai manusia, matanya tertutup topi. Di sana, kami bertemu dengan seorang dukun tua yang mengenali kutukan kami. "Hanya dengan saling memahami, kutukan bisa pecah," katanya. Saya ragu, tapi Reynard tampak antusias. Malam itu, saat tidur, dia berbisik, "Coba kita coba, Jun, apa salahnya?" Hati saya mulai goyah. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih dalam, atau hanya tipu daya rubah? Konflik mulai muncul ketika saya mendapat tugas baru, memburu roh rubah lain yang mengancam desa.
Reynard menolak membantu, mengatakan itu saudaranya. Kau tak mengerti, mereka bukan jahat semua, bentaknya. Pertengkaran pertama kami pecah, suara kami bergema di gubuk kecil. Saya merasa dikhianati, tapi di saat yang sama, melihat wajahnya yang sedih membuat hati saya perih. Kenapa aku peduli padanya, tanya saya pada diri sendiri, berulang-ulang. Malam itu, tidur kami penuh ketegangan. Tubuh kami dekat, tapi jiwa jauh. Saya bermimpi tentang masa kecil, ketika kakek menceritakan legenda rubah yang menyelamatkan desa. Bangun pagi, Reynard sudah pergi, meninggalkan catatan, aku akan kembali. Hati saya gelisah, campur aduk antara marah dan khawatir. Ini baru permulaan, tapi sudah terasa seperti badai yang mendekat. Di Yogyakarta, kota yang ramai dengan becak dan angkringan, saya mencari petunjuk tentang kutukan. Perpustakaan tua di keraton memberi jawaban, ikatan jiwa hanya bisa diputus dengan pengorbanan salah satu pihak. Saya terdiam, membayangkan harus membunuh Reynard. Tapi kenapa pikiran itu menyakitkan? Saat kembali, Reynard menunggu dengan senyum lelah. Ma, Jun, aku takut kehilanganmu. Kami mulai berbagi lebih banyak. Dia cerita tentang kehidupannya sebagai rubah, kesepian abadi. Saya cerita tentang kehilangan orang tua karena roh jahat. Perlahan dinding antara kami runtuh. Tapi di balik itu, saya rasakan ada rahasia yang dia sembunyikan. Apakah ini cinta atau hanya ilusi? Kehidupan kami semakin rumit. Setiap malam, tidur berdampingan menjadi rutinitas yang aneh, campur antara ketakutan dan keintiman. Reynard sering bangun di tengah malam, matanya menyala kuning, bergumam tentang mimpi buruk. Saya, yang biasa tidur sendirian, kini merasa hampa jika dia tak ada. Ini gila, pikir saya pemburu bukan pecinta roh. Tapi hati tak bisa bohong, setiap sentuhannya, meski tak sengaja, membuat dada saya bergetar. Suatu pagi, kami pergi ke pantai Parangtritis, di mana ombak selatan bergulung ganas. Reynard ingin menunjukkan tempat auritnya, katanya untuk melepas penat. Di sana, angin laut menyapu rambut kami, dan untuk pertama kalinya, kami berbicara dari hati ke hati. Kenapa kau jadi rubah? Tanya saya. Dia menatap laut lepas. Dulu aku manusia biasa, seorang pemuda di desa kecil. Seorang dukun iri pada kebahagiaanku dengan kekasih, lalu kutuk aku menjadi roh licik ini. Ceritanya penuh duka, membuat saya mempertanyakan keyakinan saya. Dan kekasihmu. Dia mati karena kutukan itu. Air mata samar di matanya, dan saya ingin memeluknya, tapi kutahan. Kembali ke gubuk, malam itu tidur kami lebih dekat. Bukan karena kutukan, tapi karena keinginan. Saya rasakan napasnya di leher saya, hangat dan menenangkan. Jun, apa kau benci aku? Bisiknya. Tidak lagi, jawab saya pelan. Itu momen pertama kami saling mengakui perasaan, meski masih samar. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Konflik datang ketika klan pemburu saya memanggil. Mereka tahu tentang Reynard, dan memerintahkan saya untuk membunuhnya. Dia rubah, Arjuna. Pengkhianat alam, kata pemimpin klan, seorang lelaki tua bernama Pak Hadi. Saya ragu, hati saya terbelah. Di satu sisi, tugas suci, di sisi lain, cinta yang tumbuh. Malam itu, saya berbohong pada Reynard, bilang semuanya baik-baik saja. Tapi dia curiga, matanya menyelidik. Esoknya, kami terlibat dalam perburuan bersama. Sebuah roh rubah lain menyerang desa tangga, dan Reynard bersikeras ikut. Di hutan, pertarungan sengit terjadi. Saya luka parah, darah mengalir dari bahu. Reynard berubah bentuk penuh, ekor 9 bergoyang, melindungi saya. Jangan sentuh dia, raungnya. Setelah itu, dia menyembuhkan luka saya dengan sihirnya, tapi energi itu melemahkannya. Kenapa kau lakukan itu? Tanya saya, suara gemetar. Karena aku cinta padamu, bodoh. Kata-kata itu seperti petir, membuat hati saya hancur dan utuh sekaligus. Tapi pengkhianatan mulai mengintai.
Saya mendapat pesan rahasia dari klan Reynard sebenarnya yang memangsa pemuda di pasar malam. Bukti. Jejak sihirnya ditemukan. Saya konfrontasi dia malam itu. Benarkah kau pembunuh itu? Reynard diam lalu menggeleng. Bukan aku, Jun, percayalah. Tapi keraguan menyelinap ke hati saya. Tidur malam itu penuh mimpi buruk, saya melihat Reynard menusuk saya dari belakang. Pagi harinya, saya pergi sendirian ke Candi Prambanan mencari kejelasan. Di sana, seorang pertapa tua berkata, rubah selalu licik, tapi cinta bisa ubah segalanya. Saya pulang dengan hati berat. Reynard menunggu, wajahnya pucat. Jun, ada yang harus kuceritakan. Dia mengaku bahwa dulu dia pernah mengkhianati seseorang untuk bertahan hidup. Tapi bukan sekarang. Denganmu aku berbeda. Saya ingin percaya, tapi luka lama terbuka. Malam demi malam, ketegangan meningkat. Kami tidur berdampingan, tapi percakapan minim. Saya merenung dalam hati, apakah ini cinta sejati atau jebakan yang akan hancurkan aku. Reynard tampak menderita, sering terbangun menangis pelan. Saya ingin menghiburnya, tapi keraguan menahan. Suatu hari, klan menyerang gubuk kami. Mereka datang dengan keris dan mantra, menuduh Reynard. Pertarungan pecah, saya terjebak di tengah. Pilih Arjuna. Kami atau dia, teriak Pak Hadi. Reynard melindungi saya lagi, tapi luka. Di saat kritis, saya berdiri di depannya. Cukup. Dia bagian dari aku. Klan mundur, tapi hubungan kami retak. Malam itu, Reynard berbisik, makan aku, Jun, mungkin aku memang monster. Hati saya perih, campur marah dan cinta. Ini baru tengah cerita, tapi rasa sakit sudah mendalam. Cinta kami semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Setiap malam, tidur berdampingan menjadi siksaan manis. Saya rasakan detak jantungnya selaras dengan milik saya, tapi bayang pengkhianatan selalu mengintai. Kenapa harus seperti ini, gumam saya dalam hati berulang kali. Reynard sering memeluk saya dalam tidur, tapi pagi harinya, dia menjauh, seolah takut menyakiti. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian di Pantai Kuta. Di sana, ombak biru dan sawah hijau seharusnya menyembuhkan, tapi konflik ikut. Reynard bertemu dengan roh rubah lain, saudaranya yang hilang. Dia butuh bantuan, Jun, katanya. Saya curiga, ingat tuduhan klan. Malam itu, mereka bertemu diam-diam, dan saya ikuti. Ternyata, saudaranya meminta Reynard bergabung dalam rencana jahat, mencuri jiwa manusia untuk kekuatan. Saya konfrontasi Reynard di gubuk pantai kami. Kau akan kianati aku, bentak saya, air mata mengalir. Dia terkejut, lalu memeluk saya erat. Tidak, Jun, aku tolak dia karena kau. Tapi keraguan tetap membuat tidur kami penuh mimpi buruk. Saya bermimpi Reynard berubah menjadi rubah ganas, mencabik hati saya. Esoknya, kami pergi ke Pura Besakih mencari berkah. Di sana, pendeta memberi nasihat, cinta butuh kepercayaan, tapi kepercayaan butuh bukti. Reynard berjanji akan buktikan. Malam itu, dia cerita seluruh masa lalunya, termasuk pengkhianatan dulu. Aku pernah bunuh untuk bertahan, tapi sekarang aku ingin berubah. Kata-katanya menyentuh, membuat saya menangis. Aku cinta kau, Rey. Tapi takut. Konflik memuncak ketika klan mengejar kami ke Bali. Mereka kirim pemburu lain, seorang teman lama saya bernama Bima. Arjuna, bangun. Dia rubah, katanya. Pertarungan terjadi di pantai malam hari, ombak menyaksikan. Reynard lawan Bima, tapi tak bunuh dia. Aku tak ingin darah lagi, katanya. Saya hentikan mereka, tapi Bima lukai Reynard parah. Malam itu, saya rawat Reynard di gubuk. Lukanya dalam, sihirnya lemah. Jun, jika aku mati, kutukan pecah, bisiknya. Saya menangis, jangan bicara begitu. Kau harus hidup. Di saat itu, perasaan saya meledak,
cinta yang tak terbendung campur takut kehilangan. Tidur malam itu, saya peluk dia erat, merasakan kehangatannya yang memudar. Pagi harinya, Reynard sembuh pelan, tapi rahasia terungkap, saudaranya yang memangsa pemuda itu bukan dia. Bukti dari dukun tua. Saya lega tapi juga malu atas keraguan. Makan aku, kata saya. Reynard tersenyum lemah, cinta kita kuat karena ini. Tapi pengkhianatan sejati datang dari dalam. Saya dapat isi dari keris pusaka. Reynard pernah bekerja sama dengan dukun jahat yang kutuk dia untuk kekuasaan. Benarkah? Tanya saya hati. Malam itu saya tanya langsung. Reynard diam lama lalu mengaku. Ya, dulu. Tapi itu sebelum bertemu kau. Hati saya hancur, seperti ditusuk. Kau bohongi aku. Pertengkaran hebat pecah, suara kami bergema di pantai. Reynard pergi meninggalkan saya sendirian. Malam tanpa dia, kutukan mulai sakiti jiwa saya, tapi lebih sakit hati yang retak. Saya merenung, apakah cinta ini layak diperjuangkan atau harus kulepas. Beberapa hari kemudian, Reynard kembali dengan bukti pengorbanan. Dia hancurkan saudaranya sendiri untuk selamatkan desa. Ini buktiku, Jun. Saya terharu, tapi luka masih ada. Tidur malam itu kami berdamai pelan, tapi ketegangan tetap. Di Ubud kami coba bangun ulang. Reynard ajari saya sihir rubah, saya ajari dia etika manusia. Cinta kami tumbuh, tapi bayang masa lalu menghantui. Saya sering terbangun mempertanyakan apakah dia benar berubah, atau ini jebakan. Konflik internal semakin kuat. Saya rasakan jiwa rubah mulai memengaruhi saya, membuat saya lebih licik. Ini salah, pikir saya. Reynard juga menderita, sering menangis sendirian. Malam-malam kami penuh doa diam, berharap kutukan pecah. Rasa sakit semakin mendalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, tidur berdampingan menjadi pengingat akan pengkhianatan yang menggantung. Reynard sering bergumam dalam tidur, memanggil nama masa lalunya, membuat hati saya cemburu dan perih. Kenapa aku masih bertahan? Tanya saya pada diri sendiri, berjam-jam dalam kegelapan. Kami kembali ke Jawa, ke Gunung Merapi yang angker. Di sana, klan memanggil saya untuk sidang. Arjuna, pilih bunuh rubah itu atau diusir, kata Pak Hadi. Saya berdiri di depan mereka, hati terbelah. Reynard sembunyi di luar, tapi saya tahu dia dengar. Malam sebelum sidang, kami bertengkar lagi. Pergi saja, Ray. Kau bawa malapetaka, bentak saya. Dia menangis, Jun, tanpa kau aku tak ada arti. Sidang berlangsung tegang. Saya bela Reynard, cerita tentang pengorbanannya. Tapi bukti lama muncul, Reynard pernah khianati klan lain di masa lalu. Kerumunan marah, melempar batu. Reynard muncul, melindungi saya, dan terluka lagi. Cukup, raung saya. Kami kabur ke hutan, tapi luka Reynard parah. Malam itu, di gua kecil, saya rawat dia, air mata tak henti. Kenapa kau selalu korbankan diri? Karena cinta, Jun, cinta yang kau ajari. Di gua itu, rahasia terbesar terungkap. Reynard akui bahwa kutukan ikatan jiwa sebenarnya dia ciptakan sendiri untuk dekat dengan saya. Aku jatuh cinta sejak pertama lihat kau buru roh lain. Ma, aku licik. Pengakuan itu seperti pisau menusuk dalam. Saya marah besar, dorong dia pergi meski luka. Kau khianati aku dari awal. Tapi di balik marah, ada duka mendalam. Malam tanpa dia, kutukan sakiti tubuh saya, tapi hati lebih sakit. Saya merenung sendirian di gua, cinta ini palsu. Atau aku yang buta. Mimpi datang menunjukkan Reynard kecil, dikhianati dukun, menjadi rubah kesepian. Bangun, saya cari dia. Reynard di tepi jurang, siap lompat untuk pecah kutukan. Jangan, teriak saya, peluk dia erat. Kita hadapi bersama. Kami berdamai, tapi luka dalam. Malam-malam selanjutnya penuh air mata.
Reynard cerita detail pengkhianatannya dulu, bagaimana kesepian buat dia licik. Saya cerita ketakutan saya, kehilangan keyakinan sebagai pemburu. Cinta kami semakin dalam, tapi rapuh seperti kaca. Konflik memuncak ketika saudara Reynard yang tersisa menyerang. Dia ingin balas dendam, culik saya ke hutan angker. Reynard selamatkan saya, tapi dalam pertarungan dia terpaksa bunuh saudaranya. Aku jadi monster lagi, tangisnya. Saya hibur, tidak, kau pahlawan. Tapi di hati, saya takut apakah dia akan khianati saya suatu hari. Kembali ke desa, rumor semakin buruk. Tetangga usir kami, bilang kami kutukan. Kami pindah ke Jakarta, kota besar yang anonim. Di sana, kami coba hidup normal. Reynard kerja sebagai seniman, saya sebagai penjaga malam. Tapi malam-malam tidur berdampingan penuh mimpi buruk. Saya sering terbangun mempertanyakan apakah ini layak. Suatu malam, Reynard usul pecah kutukan dengan ritual berbahaya, saling tukar jiwa sementara. Ini bukti kepercayaan, katanya. Saya setuju meski takut. Ritual di bulan purnama, di tepi Danau Toba yang kami kunjungi. Saat jiwa bertukar, saya rasakan kesepiannya, pengkhianatan yang dia alami. Dia rasakan keteguhan saya. Bangun, kami lebih dekat, tapi trauma tetap. Cinta kami sekarang penuh duka, setiap sentuhan penuh makna. Tapi saya tahu badai lebih besar mendekat. Klan tak akan berhenti dan rahasia Reynard mungkin lebih dalam. Duka semakin menyelimuti, seperti kabut tebal yang tak hilang. Setiap malam, tidur berdampingan menjadi doa diam untuk pengampunan. Reynard sering menangis pelan, tubuhnya gemetar, membuat hati saya hancur berkeping. Kenapa cinta ini begitu menyakitkan, renung saya, berjam-jam dalam kegelapan, merasakan beban pengkhianatan yang menumpuk. Di Jakarta, kehidupan kami seperti pelarian. Reynard lukis gambar kami, penuh warna tapi syarat duka. Suatu hari, klan temukan kami. Mereka serang apartemen kecil kami dengan mantra dan senjata. Pertarungan sengit, saya lindungi Reynard, dia lindungi saya. Pak Hadi, pemimpin, tusuk Reynard dengan keris beracun. Ini akhirnya, rubah, teriaknya. Reynard jatuh, darah gaib mengalir. Saya marah, lawan mereka sendirian tapi kalah jumlah. Malam itu, di rumah sakit gaib rahasia, Reynard sekarat. Dokter dukun bilang hanya pengorbanan jiwa bisa selamatkan. Saya duduk di sisinya, pegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, Rey. Dia tersenyum lemah, Jun Ma atas semua pengkhianatan. Aku cinta kau lebih dari nyawa. Air mata saya tak henti mengenang setiap momen, dari kebencian ke cinta, dari kepercayaan ke retak. Saya putuskan korbankan sebagian jiwa saya. Ritual dilakukan di kamar gelap, sakit luar biasa. Saya rasakan energi mengalir ke Reynard, menyembuhkan. Bangun, dia hidup, tapi saya lemah. Kenapa kau lakukan itu, tanyanya, menangis. Karena cinta, bodoh. Seperti kau ajari. Tapi pengkhianatan terakhir terungkap. Ternyata Pak Hadi adalah dukun jahat yang kutuk Reynard dulu, musuh bersama. Reynard tahu, tapi sembunyikan untuk lindungi saya. Aku tak ingin kau benci klanmu, katanya. Pengakuan itu buat saya hancur lagi. Kenapa kau bohong lagi, bentak saya, meski lemah. Pertengkaran terakhir pecah di kamar itu. Reynard jelaskan, aku takut kehilangan kau. Saya menangis, cinta tanpa kepercayaan apa artinya. Malam itu, tidur berdampingan penuh keheningan, hati kami retak dalam. Esoknya, kami konfrontasi Pak Hadi. Di markas klan, rahasia terbongkar. Pak Hadi akui dia ciptakan konflik untuk kekuasaan. Pertarungan akhir terjadi, Reynard dan saya lawan dia bersama. Dengan kekuatan ikatan jiwa, kami kalahkan dia. Klan terkejut, akhirnya terima kami. Tapi kemenangan pahit. Reynard luka permanen, sihirnya memudar.
Saya rasakan jiwa saya berubah, bagian rubah di dalam. Malam-malam selanjutnya penuh refleksi. Apakah kita pantas bahagia? Tanya saya hati. Kami pindah ke desa kecil di Sumatera, mencari kedamaian. Di sana, Reinhard ajari anak-anak tentang keseimbangan alam, saya jadi guru pemburu yang bijak. Cinta kami sekarang penuh pengampunan, setiap pelukan syarat makna. Tapi duka tak hilang. Reinhard sering sakit, mengenang pengkhianatan. Saya hibur, tapi dalam hati, saya takut kehilangan. Malam demi malam, kami bicara tentang masa depan, berharap kutukan pecah sepenuhnya. Suatu malam purnama, ritual akhir dilakukan. Kami saling tukar janji, tak ada lagi rahasia. Cahaya menyala, kutukan pecah. Reinhard jadi manusia penuh, saya bebas dari bayang rubah. Kebahagiaan datang, tapi dengan harga. Reinhard ingat semua duka, sering menangis. Saya rasakan beban yang sama. Cinta kami sekarang lebih kuat, tapi syarat air mata. Air mata tak pernah kering, duka seperti ombak yang tak henti menerpa. Setiap malam, meski kutukan pecah, kami tetap tidur berdampingan karena kebiasaan yang jadi kebutuhan. Reinhard sering terbangun, memanggil nama saya dengan suara gemetar, membuat hati saya perih tak terkira. Kenapa pengampunan begitu sulit, renung saya, memeluknya erat, merasakan beban pengkhianatan yang masih membara. Di desa Sumatera, kehidupan baru dimulai. Reinhard, kini manusia biasa, kerja di ladang, tapi matanya masih menyimpan kilau rubah. Saya jadi pemimpin komunitas, ajari harmoni antara manusia dan gaib. Tapi malam-malam penuh kenangan. Reinhard cerita lagi tentang masa lalunya, air mata mengalir. Jun, aku tak pantas kau ampuni. Saya jawab, cinta kita lahir dari itu. Konflik terakhir muncul dari dalam. Saya mulai ragu apakah cinta ini asli atau sisa kutukan. Malam itu saya konfrontasi. Rei, apa kita benar saling cinta atau hanya terpaksa? Dia menangis, Jun, setiap pengkhianatan aku sesali karena kau. Kami menangis bersama, membersihkan luka lama. Esoknya, kami pergi ke hutan suci, tempat pertama bertemu. Di sana, kami ulangi janji, tak ada lagi rahasia, hanya cinta. Angin berhembus lembut, seolah alam memberkati. Kembali, kehidupan kami berubah. Reinhard buka sekolah seni, saya tulis buku tentang pengalaman. Tapi duka klimaks ketika Reinhard sakit parah, sisa racun dari Pak Hadi. Dokter bilang hanya mukjizat. Saya duduk di sisinya berhari-hari, memegang tangan. Jangan pergi, Rei. Kita baru mulai. Dia tersenyum, Jun, cinta kita abadi meski aku pergi. Malam terakhir, dia bisik, ma atas semua pengkhianatan. Kau ajari aku jadi manusia. Air mata saya banjir, dan kau ajari aku mencinta. Reinhard tutup mata, napas terakhirnya hangat di dada saya. Pemakaman di hutan dihadiri klan dan roh. Saya berdiri sendirian, hati hancur. Tapi di kuburannya, cahaya muncul, roh Reinhard tersenyum. Aku bebas, Jun, terima kasih. Dia hilang, tapi janji tetap. Tahun-tahun kemudian saya hidup sendirian tapi penuh makna. Saya ajari generasi baru tentang pengampunan, bahwa cinta bisa ubah monster jadi pahlawan. Setiap malam saya rasakan kehadirannya, seperti tidur berdampingan lagi. Cinta kami berakhir bikias, tapi personel, pengkhianatan ajari pengampunan, duka lahirkan harapan. Di tanah Indonesia, di mana roh dan manusia bercampur, cerita kami jadi legenda, mengingatkan bahwa cinta sejati tak pernah mati, meski penuh air mata.